Hai guys, welcome back to Inza Busy. Masih bersama dengan gue Zerika. Karena cerita ingin mendengar bagianmu. Gimana guys, kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan juga tentunya gue gak akan pernah bosen untuk mengingatkan kalian untuk selalu bahagia ya. Apapun yang terjadi ya dalam keseharian kalian, jangan lupa guys untuk bahagia, itu wajib. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan support untuk channel gue dengan subscribe. Dan kalau misalkan memang ada video-video yang kalian rasa menarik, silakan kalian berikan like, berikan komentar, dan juga jangan lupa di share guys ke teman-teman yang lain ya. Kalau misalkan memang video ini bisa menghibur dan juga mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi gitu ya. Nah guys, hari ini tuh gue sumpah super excited banget karena gue sudah kedatangan seseorang yang spesial banget ya. Hari ini di sini ada Mbak Nia di sini. Nah Mbak Nia ini jauh-jauh loh datang dari Depok guys. Bayangin buat datang ke Inza Busy ini. Aduh Mbak, thank you banget Mbak udah mau datang. Aku sebenarnya gak expect banget loh Mbak. Mbak mau setuju aku tanya-tanya nih gitu hari ini ya. Nah hari ini guys kita akan ngobrol bareng Mbak Nia. Nah mungkin nih Mbak, buat teman-teman aku, teman-teman yang juga nonton video ini yang belum kenal nih sama Mbak Nia gitu ya. Mungkin Mbak Nia bisa introduce sedikit tentang diri Mbak Nia dan juga apa sih profesi yang sedang dijalankan nih Mbak? Hai semua. Apa ya? Lebih ke apa? Ya deh kenalan dulu deh. Okay. Hai, nama aku Nia. Aku sekarang profesinya lebih ke tarot reader, tapi lebih ke konsultan sih sebenarnya. Oh. Jadi kalau tarot reader kan hanya membaca tarot. Kalau konsultan itu kan lebih kayak ya ngasih solusi. Jadi ya nggak cuma yang ngejudge udah. Oh, guys, gue baru tahu nih. Karena kemarin gue taunya tuh tarot reader, ternyata sekarang sebenarnya konsultan ya Mbak ya jatuhnya. Oh, oke. Nah, sekilas nih guys mengenai pertemuan gue asik. Pertemuan gue dengan Mbak Nia sedikit aja ya buat gambaran kalian nih guys. Jadi waktu itu teman kantor gue pada heboh banget gitu kan. Mereka bilang kayak, Jer, lu harus datang ke stand ramalan satu ini, katanya kayak gitu kan. Kebetulan dekat kantor juga. Jadi akhirnya waktu itu kita cus tuh datang ke sana gitu. Nah, aku sih sebenarnya Mbak ya kalau misalkan ramalan gitu ya secara pribadi buat aku tuh aku nganggapnya sebagai sebuah hiburan gitu ya. Tapi juga satu sisi aku nganggap tuh kayak friendly reminder aja gitu. Nah, jadi ketika pas mereka bilang, udah ramal, aku juga jadi kayak, wah boleh nih gitu ke stand ramal. Cuman terkadang memang aku sering ketemu orang-orang yang misalnya aku tanya nih, gimana Mbak pekerja dalam karir saya misalnya kayak gitu. Terus mereka cuma bilang, ya karirnya bagus. Ya tapi bagus tuh gimana gitu. Jadi tidak dijelaskan lebih lanjut gitu. Nah jadi waktu gue ingat pertama kali gue ngeramal sama Mbak Nia, itu gue cuman yang kayak, ya udah Mbak general dulu aja deh gitu. Jadi pengen tahu gitu kan gimana nih si Mbak Nia. Dan guys ternyata wah ya Mbak Nia langsung kayak wah tepat nih tepat oke kalau gitu lanjut. Dan ternyata Mbak Nia juga menjelaskannya tuh asik banget gitu ya. Itulah yang mengapa akhirnya aku memutuskan kayak aduh kayaknya oke banget nih kalau Mbak Nia bisa dateng terus udah gitu ngobrol-ngobrol hari ini gitu. Dan ternyata hari ini datang jeng gitu ya. Nah jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Nia guys. Jadi Mbak, sebelumnya nih Mbak menjadi konsultan gitu ya untuk tarot reading. Nah, itu awal mulanya gimana Mbak? Apakah memang Mbak punya bakat kah? Atau memang belajar dengan tarot reading ini? Kalau dibilang belajar enggak. Karena dari awal pegang tarot, itu pun tarot pertama dikasih sama teman. Oh dikasih sama teman waktu itu. Sama teman dan cuma dibilang ini gimana, nggak ada bukunya, nggak ada apa-apa. Pokoknya intinya nggak punya teori sama sekali di kartu itu. Oh gitu. Terus teman hanya bilang ya udah coba baca satu kartu terus dilihat gitu. Ya udah dilihat terus bisa tahu terus akhirnya ngebacain orang itu yang ngasih. Dia bilang ya udah pegang aja. Oh gitu. Jadi, awal mulanya seperti itu Mbak. Iya, kalau ditanya teori nggak ngerti. Oh, jadi emang sudah ada insting tersendiri gitu ya, Mbak ya? Nggak ngerti kalau ditanya teori kan ada tuh yang suka ngebaca ini artinya apa sih, ini artinya apa gitu. Kadang suka aduh nggak ngerti artinya, ya udah kasih tahu aja deh yang emang dikasih maksudnya yang ku tahu ya. Jadi ya udah itu aja. Tapi kalau secara teori mendingan lu baca buku aja deh.
Oh, oke. Tapi Mbak pertama kali bisa kayak tahu nih, bisa apa namanya? Kayaknya aku di jalannya nih pakai kartu tarot deh, gitu. Apakah memang ada feeling-feeling tertentu gitu atau sebelumnya kan aku juga kerja ya. Sebelumnya kerja terus sempat jadi waktu tahun 2012 tuh sempat gabung di Klub Tarot Jakarta. Oh, oke. Terus berapa tahun ya? Sampai berapa tahun lah aku lupa. Ada 2 tahun 3 tahun aku gabung. Terus akhirnya aku mutusin untuk kerja. Mutusin untuk kerja, sempat vakum dulu kan. Terus sempat ada teman yang bilang, lu pasti nanti ujung-ujungnya balik lagi ke tarot. Karena emang basically lo untuk nolong orang di tarot, bukan untuk yang ngebaca tarot secara apa ya? Ya kebanyakan reader kan hanya ngejudge tanpa kasih solusi kayak gitu. Nah teman-teman bilang lo basic lo ke situ gitu, bukan pekerja kantoran kayak orang-orang gitu kan. Agak berbeda nih ya, emang agak berbeda gitu. Ya udah jadi bertahan di kantor 5 tahun tapi masih tetap narot sampai kewalahan karena klien semakin banyak gitu kan. Jadi mutusin untuk ya udah deh keluar dari kantor. Padahal waktu itu banyak teman-teman kantor yang bilang, seriusan lo keluar karena kan udah ada jabatan istilahnya gitu, udah ada jabatan terus udah di high level juga. Jadi seriusan lo mau keluar cuma buat karena tarot? Kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Dan sekarang wow. Oke, Mbak. Aku tuh gak nyangka ternyata Mbak juga ada job sebelumnya gitu. Aku pikir emang dari awal udah kayaknya aku ke tarot nih gitu. Oh ternyata enggak ya. Tapi waktu itu umur berapa tuh Mbak? Pertama kali akhirnya kayak kayaknya aku main tarot nih gitu. Udah ada rasa-rasa akan ke arah situ ya? Gitu. 20-an lah. 20-an. Oh, dari situ baru join ke klub tarot itu. Langsung diajak ke klub tarot, terus langsung waktu itu sempat ada join sama Trans TV juga dari klub tarot itu. Terus sebenarnya sih sayang karena waktu itu posisinya mutusin kerja itu juga mutusin tarot pas di high level juga gitu loh. Terus ya udahlah. 0 lagi kerja kantoran, terus keluar 0 lagi tarot. Wah itu, aduh kalau misalnya aku di posisi kayak gitu, aku tuh orangnya bimbangan banget loh Mbak. Itu apa yang membuat akhirnya Mbak memilih kayak, udahlah aku ke jalan ini. Terus kayak tanggapan keluarga, teman-teman ketika Mbak memilih itu gimana? Kalau mutusin mungkin karena hati ya. Jadi balik lagi karena banyak yang datang, banyak yang minta solusi, lebih kayak apa ya? Kalau aku kan lebih kayak ya udah ini yang ku punya ya jurusannya untuk ngebantu ya terserah gitu kan. Terus sempat dikasih tahu juga sama orang tua. Jadi awal memang orang tua agak ngelarang karena kan posisi agama ya. Terus ngelarang, tapi ujung-ujungnya karena mereka tahu apa yang ku punya, apa yang ku bisa, jadi mereka lebih nekenin oke, boleh tapi tetap di jalurnya. Jadi jangan ibaratkan kamu ngebacain itu tapi cuma untuk nyeneng-nyenengin aja. Itu. Jadi harus ngomong jujur. Jadi ngomong jujur walaupun pahit tapi harus dikasih solusi. Jadi kayak gitu. Jadi itu yang selalu ditekenin. Oh gitu. Oh guys, gimana guys? Apakah kalian sudah mulai berpikir untuk kayaknya aku boleh nih mencari arahan dan petunjuk ya? Ya gitu. Nah, terus Mbak, kalau misalnya dari Mbak sendiri nih, menurut Mbak setelah pengalaman Mbak menjadi seorang konsultan tarot gitu ya, apakah memang meramal tarot itu harus ada bakat atau sebenarnya ya bisa dipelajari? Atau enggak mungkin bisa aja dipelajari tapi pasti akan ada sesuatu yang berbeda gitu? Bisa dipelajari sih sebenarnya kartu tarot itu, karena kan sekarang juga dijual bebas ya kartu tarot. Dan ada buku panduannya juga. Iya, aku pernah lihat sih. Cuma pasti akan ada beda sih sama yang belajar dengan yang memang gift ada dari Tuhan. Ada bedanya pasti. Jadi ya itu yang tahu cuma konsumennya aja, kliennya. Oh, oke. Bisa ngerasain bedanya si klien sih. Iya, aku bisa ya tadi seperti aku bilang juga tadi sekilas kayak aku kadang juga ke stand tarot gitu, tapi banyak kan memang hanya yang tadi general itu Mbak gitu, kayak oh ya udah, maksudnya tidak dielaborasi lagi, tidak ada jelas lebih panjang gitu. Jadi
aku bingung, Ani pasti kayaknya belajar nih. Aku mikir gitu sih gitu. Kalau aku sih pribadi, aku percaya orang-orang memang ada tertentu yang mereka punya bakat gitu. Tapi kan kayak tadi Mbak Nia bilang, kembali lagi niat baiknya mau dibawa kemana gitu kan ya. Tuh. Nah, terus Mbak, sekarang kalau ngomongin tarotnya sendiri, kayak kartu tarot itu tuh jujur aja aku sempat waktu itu juga pernah sih dikasih temen tarot tuh Mbak, gitu. Terus aku sih kalau pertama kali ngeliatnya, kok kartunya lucu-lucu ya, banyak gitu. Emang kalau untuk tarot sendiri tuh ada apa ya, cara bermainnya tuh gimana sih Mbak? Maksudnya apakah memang, kan aku pernah baca-baca kayak, oh ini ada kartu arkana, kartu apa gitu. Itu kayak gimana Mbak? Itu sih jujur itu teori ya. Kalau teori kan aku emang gak terlalu paham banget itu bedanya arkana dan mayor arkana sama satu lagi aku lupa. Itu kan dibagi gitu. Jadi aku lebih ke feeling sih. Jadi kartu itu kayak aku punya kartu pun jujur aku punya 3 kartu, tapi 3-3-nya gak ada yang pernah aku beli. Jadi 3-3-nya itu selalu dikasih sama orang dan ya udah aku terima, tapi sebelum aku terima aku tanya dulu mau nggak sama aku. Terus jadi kayak aku ngobrol dulu sama kartunya. Jadi kalau ditanya cara mainnya gimana, ya sebenarnya sih lebih kayak ya udah kita kocok. Kalau aku pribadi lebih kayak ya udah kita kocok, kita ngobrol, mau nggak bacain dia, terus ya sambil tarik energinya. Ya udah, makanya kan banyak yang nanya, bukan nanya sih, lebih kayak orang-orang awam tuh lebih kayak bilangnya reader itu dukun karena bisa tahu, padahal kan enggak gitu loh. Dan banyak yang suka, kok bisa tahu gitu, kok bisa nebak. Ya kan yang ngambil situ, bukan yang ngocok situ. Jadi cuma ngebaca kayak gitu. Tapi itu emang selalu part yang paling menarik sih, yang kalau aku tunggu juga gitu kan. Ayo tahu nggak nih ya, tahu nggak kan gitu ya, kita kadang kayak jadi klien gitu kan. Ternyata pas, kok bisa gitu, menarik gitu. Jadi itu lebih ke energi aja sih. Karena kita pakai energi juga kan. Makanya bedanya reader yang belajar sama reader yang nggak belajar itu pasti akan kelihatan. Jadi kalau untuk Mbak sendiri, aku penasaran nih Mbak. Kalau Mbak pas baca tarot gitu ya, itu tuh apa sih yang terbayang gitu? Kita kan kadang-kadang kok dia bisa tahu gitu kan? Apakah Mbak melihat sesuatu atau feeling the energy? Aku lebih lihat sih. Jadi lihat ya Mbak. Kadang bingung juga sih ngomong. Jadi kan kalau manusia itu kan ada cakra-cakra ya. Nah, cakra mata ketigaku udah kebuka, jadi aku seenggaknya bisa ngeliat kayak gitu. Cuma tergantung juga sih, ada orang yang memang kayak misalkan ada yang datang ke aku terus tapi dia punya benteng sendiri nggak mau dibuka gitu kan. Jadi itu ketutup, jadi aku nggak akan baca. Gitu. Ada. Guys, gimana guys? Menarik. Gitu. Ada beberapa orang klien yang memang kayak iseng gitu loh, jadi pengen tahu, pengen ngetes ini bener nggak sih, terus dia akhirnya nutup tapi kasih pertanyaan yang memang dia sudah tahu kan, terus ya udah mau ngetes begitu doang sih feelingnya. Tapi kalau Mbak sendiri untuk meramal, apakah hanya bisa tarot? Enggak, aku bisa dari tangan, tapi tetap balik lagi kalau nggak pakai teori ya, jadi nggak pakai yang garis tangan kan banyak ya, terus ini garis ini, terus nanti kalau garis ini aku nggak bisa, tapi lebih kayak garis tangan, tapi yang aku baca dari tangannya apa, maksudnya bukan baca sih, yang aku lihat dari tangan dia tuh apa gitu. Aku juga pernah waktu itu diramal. Pokoknya aku kalau gue pribadi nih guys sama Mbak Nia, aku udah coba banyak sih. Sebenarnya Mbak Nia tuh banyak banget bisanya gitu. Cuman ini gue bertanya biar Mbak Nia yang memberikan statement gitu kan. Dan iya itu luar biasa sih. Aku ingat banget yang waktu itu Mbak apa ya, yang buka-buka kartu tuh. Ya random ya. Iya yang random. Sampai mau nangis. Iya itu iya sih. Aku kayak aduh gila udah mau nangis gue nih. Kapan berhentinya nih ya? Sampai mau nangis sore-sore gitu. Iya aduh gitu, harus banget nih nangis di sini kan ya. Makasih ya Mbak Nia gitu. Iya guys. Nanti kalau misalkan kalian penasaran pengen minta diramal Mbak Nia, tenang, akan ada segmen Mbak Nia akan beritahukan Instagramnya ya, jadi kalian bisa tanya-tanya. Tapi gue masih mau menggali lebih banyak nih soal tarot. Nah, kalau dari ramalan tarot nih Mbak, apakah itu hanya bisa meramal masa depan aja? Enggak sih.
Enggak. Bisa masa lalu juga bisa kebaca. Kayak pernah kan aku suka minta tarik banyak. Jadi itu biasanya kebaca di awalnya itu lebih kayak masa lalu yang lagi dia laluin, terus yang sedang berjalan, baru kebaca tuh ke depannya. Oh gitu. Kalau untuk ramalan sendiri tuh efeknya berapa lama sih Mbak? Efeknya tuh tergantung dari orangnya sih Kak. Oh gitu. Beda-beda. Jadi lebih kayak ada yang hari ini baca, besoknya dia langsung info. Cowoknya dateng nih, terus gimana? Ya nggak tahu. Terus gimana ya? Nggak tahu. Hidup kan hidup Anda gitu ya. Lanjutin aja. Kan Leo minta, kadang suka dibilang gitu. Cuma ya udah gitu. Jadi ada yang langsung, ada yang memang lama. Cuma kan tergantung orangnya kan. Apa ya? Orang itu kan punya sifat masing-masing ya. Jadi ada yang ngikutin, maksudnya gampang dibukanya jalur apa ya, jalur baiknya lah istilahnya kayak gitu. Jalur baiknya bisa dibuka gampang. Ada yang memang keras kepala, gini gitu. Ada. Aku sampai ada punya klien dari 2000 berapa ya, 2012 atau 2000 berapa lupa aku, sampai sekarang. Padahal posisinya aku ada berapa waktu itu, 5 klien yang pertanyaannya sama tentang jodohnya. Oh, oke. Dari 5 ini yang 3 itu udah nikah dan mereka sering laporan yang, Mbak aku mau nikah gini-gini bener loh gini. Tapi yang 2 ini sampai sekarang susahnya. Tuh kayaknya saya juga tuh kayaknya. Langsung kilas balik kan, flashback nih soalnya nih. Gitu ya. Aduh, jadi malu nih guys. Jadi jujur. Curhat colongan, iya. Tapi untuk klien-kliennya sendiri nih Mbak, itu mereka tuh banyak kan tanya tentang apa sih? Asmara sih. Asmara ya. Kasus yang paling ini asmara ya. Jadi keuangan tuh nggak begitu gitu. Kayaknya kalau keuangan mereka lebih ya udahlah. Iya udahlah ya. aja. Tapi asmara itu harus gitu ya. Kayaknya selalu berkutat gitu, muter. Gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang menurut Mbak kayak kadang-kadang tuh suka menarik gitu Mbak dari klien-klien, atau mungkin hasilnya sendiri gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman itu? Apa ya, kalau klien lebih ya paling itu sih, pengalamannya lebih yang punya klien udah lama dikasih tahu tapi kok kayaknya ngeyel banget, susah banget itu tuh gitu loh, bikin gregetan. Karena kan kalau kita ngasih tahu terus tiba-tiba hasilnya oke, goal gitu, ada kepuasan tersendiri gitu loh, untuk ngebimbing dia dari udah lama ngebimbingnya, tapi ada goalnya itu kayaknya senang. Tapi kalau nggak ada goalnya itu tuh batin. Batin ya permasalahan. Jadi sebenarnya tarot itu sendiri jadi sebagai medium aja gitu ya Mbak? Aku karena gini, banyak kan orang yang lebih percayanya yang terlihat. Jadi kenapa aku pakai lebih tarot gitu, padahal walaupun nggak pakai tarot pun bisa, tapi tarot itu lebih kayak kan ada gambarnya banyak. Jadi ya udah klien bisa lihat nih gambarnya, dan ini yang ngambil kan lo bukan gue gitu. Jadi ya udah itu hasilnya, lo harus terima. Lo harus terima gitu ya. Tapi kadang-kadang Mbak merasa ini nggak sih kayak peramal tarot kan, kalau kayak kita kan nih bisa percaya bisa nggak percaya gitu kan. Nah kalau dari Mbak sendiri gimana tanggapannya? Apakah di satu sisi kan ini kan profesi gue nih gitu. Gue sih berharapnya ya kalian kan puas gitu ya dengan ramalan ini gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang merasa ini kayaknya enggak lah, nggak percaya gitu, tanggapan Mbak gimana? Biasa aja sih. Soalnya itu kan tergantung orangnya masing-masing. Gak bisa maksain juga. Jadi kalau misalkan emang ada sih orang yang kayak kemarin tuh contohnya di Broadway gitu kan, datang terus bener nggak sih gitu, ini berapa persen akuratnya? Aku nggak bisa jawab, cuma bilang lihat aja sendiri. Tapi ya pertama nanya cuma satu topik, ujung-ujungnya sampai berderet gitu. Jadi nyaman ya. Jadi nyaman. Aku inget banget yang waktu aku ngeramal terus bareng pertama tuh gue makin kantor guys. Besoknya ya dari word of mouth ya, ngobrol ke teman-teman. Jadi lagi teman gue dateng, jadi lagi adik gue punya teman lagi dateng gitu ya. Jadi rame nih ya guys. Terus sampai aku inget waktu itu kan kita kayak sempat ramalan ganti-gantian tuh rame. Terus aku inget ada satu ibu tuh kayaknya datang terus dia ngeliat
oh masih ada orang gitu, oh ya udah dia balik lagi. Terus habis itu kayak oh masih ada orang, sampai akhirnya kita udah selesai dia baru datang tuh. Iya kan, maksudnya orang tuh sampai ada yang seperti itu gitu. Jadi memang tapi balik lagi sebenarnya kembali ke masing-masing klien ya, berpikirnya seperti apa ya Mbak ya. Karena kan cocok-cocokan juga kayak gitu. Jadi ada yang datang terus maunya sama dia, nggak mau sama dia kayak gitu. Jadi lebih karena cocok-cocokan. Cuma kalau ada yang udah aku mau sama dia, kayaknya dia lebih seru, lebih enak. Ada yang kayak gitu. Jadi tergantung kliennya sih. Oke. Cuma kan kalau soal agama ya kita nggak bisa maksain ya. Iya, itu memang balik lagi kembali diri sendiri ya. Bagaimana kita memandang sesuatu gitu ya. Gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas nih. Nah, tadi udah sempat sekilas kita ngobrolin tentang tarot secara generalnya nih guys. Tapi ternyata Mbak Nia ini juga ada pengalaman sempat ini ya, masuk TV juga ya Mbak. Mungkin bisa diceritain tuh Mbak, sempat masuk salah satu stasiun TV lah ya. Aku gak usah ngomong lah ya stasiun TV apa, gak usah sebut merek lah ya. Tapi waktu itu katanya gak ada skrip Mbak. Gak sama sekali. Gimana tuh Mbak, boleh diceritain gak? Iya udah, jadi pas pertama kali dia datang minta untuk syuting di tempat. Sempet yang kaget, bingung gitu kan. Seriusan, terus ya udah oke. Terus kita tukeran nomor handphone, tempat nanya untuk info kapannya gitu kan, tempatnya. Terus deal-dealan, setelah deal itu sama sekali nggak tahu siapa bintang tamunya. Terus apa yang mau dibahas itu benar-benar nggak tahu, temanya pun nggak tahu. Terus ya udah ngalir gitu aja. Pas datang hari H, pihak kan gak boleh sebut merek. Pihak TV-nya ya cuma datang terus bilang, Mbak udah ready? Udah, bilang gitu. Ini gimana temanya atau apa? Udah, jalan aja, ngalir aja gitu. Ya udah, ngalir gitu aja. Padahal awalnya panik, asli panik karena nggak megang apapun kan. Itu rasanya tuh nggak enak gitu. Terus pas udah mulai, ya udah ngalir gitu. Ngalir gitu aja ya. Bintang tamunya gimana Mbak, sempat kaget nggak, terus kayak ini kayak bener banget gitu. Aku sempat ada yang ngomong salah satu, ini kayak belum bisa move on nih katanya kayak gitu kan. Tapi kayaknya temannya tuh agak kayak ya bener nih sebenarnya. Manajernya sih bilang begitu. Oh, manajernya bilang begitu ya, jadi udah terkonfirmasi ya. Sampai yang di balik layarnya pun mereka yang, Mbak beneran loh, bagus sih, biar dia mikir. Oh gitu. Apa digituin ya bintang tamunya ternyata di belakang layar. Kasian. Oh, oke. Ya mungkin ya dari situ jadinya biar si artisnya juga berkembang juga sih. Jadi gak stuck di situ aja kan. Ya kalau manajernya mengklaim ya udah. Oh. Tapi nervous gak sih Mbak kalau lagi banyak orang gitu? Itu kan syuting tuh soalnya. Mungkin nervousnya di awal kali ya, sebelum pas mulai. Tapi pas mulai ya udah jalanin mah udah ya. Artis kan juga sama aja. Manusia tetap juga. Cuman beda profesi aja. Gitu ya. Nah guys, jadi kalau misalkan kalian nih penasaran gitu ya, kayaknya udah dari tadi pas dengar ceritanya Mbak Nia, kayaknya ada rasa-rasa ingin mencoba gitu ya di ramal tarot. Mungkin ntar dikonsultasi juga ya bareng Mbak Nia. Mereka bisa kemana nih Mbak? Instagramnya mungkin? Kirenia @KIREINIAA. Oh oke. Kirenia guys. Nanti pasti akan langsung dibalas ya sama Mbak Nia ya. Pasti guys, tenang aja. Karena Mbak Nia ini akan membantu kalian yang mungkin lagi galau ya kan. Apakah saya jodohnya sama dia atau bukan gitu ya kan. Itu yang terlalu banyak. Itu yang terlalu banyak ya. Asmara tuh memang bahaya banget sih ya guys. Aduh, makanya ini saya juga tadi aja juga teman gue tuh ya udah pengen mikir kayak boleh nggak ya gue diramal Mbak Nia lagi. Gue kayak mau nanya apa sih, ya biasalah jodoh, astaga gitu ya, kayak nggak akan habis kalau emang soal jodoh dia. Betul sekali. Nah tadi udah ngomongin tentang general tarotnya nih Mbak. Terus Mbak juga ngeramal penyebarannya gitu ya. Nah sekarang tanggapan orang-orang nih sekitar gitu ya terhadap ramalan dunia tarot sendiri gitu. Nah aku pengen bahas aku ketemu satu istilah kemarin gitu ya sambil nge-search gitu ya guys, itu namanya Barnum Effect gitu.
Jadi Barnum Effect ini adalah kondisi di mana seseorang itu percaya dengan deskripsi personal yang disampaikan ke dia gitu. Padahal sebenarnya itu bisa digeneralisasi. Misalnya contohnya kayak aku coba ke ramalan zodiak deh gitu ya. Ramalan zodiak tuh misalnya, oh kamu tuh orangnya seperti ini. Wah gila itu soulmate nih gue banget gitu kan. Atau misalkan kalau datang ke tarot ramalan gitu. Gimana sih cara saya bisa menggapai mimpi saya gitu dalam hidup. Terus si peramalnya bilang, ya kamu harus berjuang gitu. Ya kalau berjuang juga semua juga pasti berjuang kan gitu ya. Nah jadi kalau misalnya Mbak Nia sendiri melihat ada istilah seperti itu gimana Mbak tanggapan Mbak? Gimana ya? Mungkin lebih kebetulan sih belum pernah nemuin. Jadi bingung untuk ngomongnya gimana. Cuma memang ada beberapa reader yang aku temuin memang lebih kayak gitu sih. Maksudnya mereka lebih kayak kasih tahu generalnya tapi nggak yang spesifiknya harus gimana kayak gitu. Banyak juga sih kan. Cuma ya balik lagi ya kasihan ke kliennya kalau kayak gitu. Jadi bingung ngambang kan jatuhnya. Iya betul. Nah kalau dari Mbak sendiri sebenarnya kalau peramal tarot itu juga harus memahami ini nggak sih Mbak, psikologi manusia juga, cara berkomunikasi juga. Bener. Gitu ya. Itu penting ya sebenarnya Mbak. Iya, karena kan di psikologi juga diajarin tarot juga kan. Jadi sebenarnya tarot itu kan lebih kayak psikologi gitu, bukan yang kayak orang-orang bilang mistis dan sebagainya gitu kan. Jadi ya udah tarot itu bisa dipelajari dan memang sebenarnya lebih ya mempelajari kejiwaan seseorang juga sih gitu. Jadi nggak asal ngejudge. Kadang ada yang datang di saat lagi galau gitu, terus tiba-tiba kita langsung ngomong kasar atau gimana, ya klien pasti akan jelek dong. Iya. Kok gue diomelin atau kok gue gini kayak gitu. Jadi ya memang harus belajar dan itu akan ya mungkin ada beberapa kayak aku jurusan akuntansi ya, bukan dari psikologi. Oh Mbak akuntansi, wow guys. Akuntansi jadi konsultan tarot. Baik. Akuntansi jadi ya nggak belajar sama sekali soal psikologi kan. Jadi ya udah belajar bertahap aja itu untuk ngetahuin orang itu kayak gimana, terus kejiwaan seseorang itu gimana, kita harus ngadepin orang itu kayak gimana ya. Belajar dengan sendirinya aja sih. Jadi jangan kira peramal tarot tuh cuma ngeramal-ngeramal aja, enggak. Kalian siap enggak kalau dikasih tahu tiba-tiba, aduh ini sebenarnya ramalannya jelek nih gitu kan. Pasti kan gimana ya cara menyampaikannya biar dia enggak gitu sakit hati gitu ya. Itu perlu dipelajarin juga ya Mbak. Jadi tidak semudah itu guys menjadi konsultan tarot juga ya. Nah terus tadi Mbak juga sempat ngomongin masalah agama gitu ya. Ada juga kalau kita lihat dari perspektif agama tuh ada yang bilang ya kalau sebagai orang beragama itu kamu mencari petunjuk, mencari harapan gitu ya. Kamu lagi susah nih gitu ya dalam hidup ya berdoa lah. Ya kan berdoa kepada Tuhan gitu. Terus juga ada pandangan misalnya orang-orang yang memang lebih banyak menggunakan logika gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti ini mereka cenderung tidak akan percaya gitu dengan hal-hal ini kan ini kayaknya mistis nih gitu. Terus kayak selalu identiknya tuh kayak ini kayak dukun, ada yang ngomong kayak gitu juga kan ya. Nah terus kayak balik lagi juga ke yang agama tadi, ada juga orang yang bisa aja berpikir bahwa ramalan-ramalan tarot gitu ya itu bisa juga menjadi sebuah praktik-praktik yang negatif gitu arahnya. Bener. Nah kalau dari tanggapan Mbak sendiri bagaimana? Balik lagi ke personal masing-masing sih. Cuma kalau sering sih dijudge kayak sama orang-orang, itu kan mistik, itu begini, itu begitu gitu. Lu pakai jilbab tapi kok begini gitu. Ya balik lagi, gue sholat, gue doa, gue minta. Tapi ya kalau memang ada yang minta tolong, ya gimana gitu kan. Terus Tuhan ngasih sesuatu ke gue, terus gue diemin aja, ya sama aja dong. Kayak mubazir lah ibaratkan. Lo dikasih gift sama Tuhan tapi lo diemin aja, gimana kayak gitu. Ibaratkan kayak lo dikasih coklat nih tapi lo diemin aja, tuh coklat jadi apa? Disemutin kayak. Jadi kayak ya udah yang harusnya lo bisa bantu orang kenapa nggak bisa gitu. Jadi ya udah ikutin aja maunya Tuhan gimana. Nggak bisa kita nggak bisa apa ya. Mungkin bisa untuk nge-stop karena balik lagi mungkin agama ya kayak lebih gitu. Cuma ini Tuhan lo yang ngasih, bukan dari dukun atau dari apa kayak gitu kan. Ya lo nggak bisa yang istilahnya lebih ngejudge
kayak gitulah gitu. Tapi ya balik lagi personal masing-masing pendapatnya kan, karena emang banyak yang memang udah bikin kayak tarot itu lebih kayak mistik, kayak dukun dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya beda loh. Beda banget. Banget. Karena kan kayak ya yang beredar kan dukun dan paranormal lebih kayak main apa sih, dupa-dupaan gitu lah pokoknya gitu. Biasanya kalau iya sih kalau kayak dukun itu kan biasanya identiknya ada apa, ada asap-asap lah, nanti ya ada sesajen lah gitu ya. Kita kan nggak pakai asap. Iya, ini lihat aja Mbak Nianya aja kayak nggak pakai aneh-aneh loh guys gitu kan ya, nggak yang pakai item-item gitu kan makanya nggak sama sekali ya. Justru aneh kalau kayak gitu. Justru emang banyak sih klien yang bilang kayak misalkan lagi tandem sama teman gitu kan, banyak yang ngomong kok Mbak beda sih gitu. Baca sama Mbak tuh lebih banyak ketawanya ketimbang seriusnya. Ya ngapain harus serius gitu, lo aja udah beban sama hidup lo, terus gue tambahin serius yang ada lo makin beban. Oh, itu statement yang menarik loh. Itu statement yang bagus loh, Mbak. Bener sih. Bener juga ya. Hidup udah sulit, guys. Ditambah lagi aduh gitu pas liat ramalannya gitu. Ngapain? Jadi ya lo ntar ngejelep sendiri gitu ya. Ini ketawa-tawa aja sih gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya memang kembali lagi bagaimana kita memandang sesuatu, ya Mbak ya. Tuh guys, jangan serius-serius banget. Aku punya teman sih Mbak, tapi waktu itu ngobrolnya tentang zodiak sih gitu. Kayak sering kali kamu tuh zodiaknya apa ini misalnya kayak ini gue Leo banget nih gitu kan. Nah ada teman aku tuh satu benar-benar orangnya tuh yang skeptis gitu. Jadi dia tuh bilang apa sih kalian tuh percaya yang kayak ginian gitu. Tapi aku bilang sih ya sebenarnya kan buat fun aja ya, bukan berarti juga kamu harus percaya 100% juga enggak kan sebenarnya. Nah jadi ingat nih mau nanya apa lagi selanjutnya nih Mbak. Jadi kalau misalkan menurut Mbak, kita apakah harus menggantungkan harapan kita gitu? Karena terkadang orang memang mencari petunjuk ya, bisa dibilang kayak gitu dalam hidup, mereka bingung lewat ramalan tarot gitu. Tapi apakah harus 100% nih gue menggantungkan harapan gue terhadap ramalan itu? Menurut lo gimana? Kalau aku gini, lebih banyaknya aku ngebacain apa yang ada di dalam kartu yang dia ambil, dan aku ngebacain tentang pribadinya yang aku lihat ya. Kalau misalkan menurut aku ada yang salah dan harus dibenerin, tapi orang yang nerima, ya udah gitu bagus. Tapi kalau emang orangnya, ada orang yang keras kepala dan egois ya, lebih kayak masa sih dikasih tahu jeleknya, dikasih tahu yang istilahnya buruknya lah gitu, jeleknya. Tapi mereka tahu enggak kok, aku nggak gini gitu, lebih denial gitu. Jadi ya balik lagi ke dia gitu. Jadi kalau pendapat aku sih lebih kayak ya udah gitu. Udah gue kasih tahu, lo nggak mau ngeyel, ya sudah. Jadi kalau misalkan ngeramal itu pun juga kalau dari kliennya tidak bisa membuka diri juga nggak bisa ya Mbak? Nggak masuk gitu? Nggak masuk. Karena orang yang keras kepala itu susah untuk dibikin bener. Selalu dengan pendirian diri dia kan pastinya. Jadi ya itu akan susah sih sebenarnya. Dan kebaca ya, kelihatan. Kebaca. Gimana guys? Kebaca. Orang yang keras kepala itu pasti kebaca. Walaupun pasti dia akan datang ke peramal atau ke reader pun ya cuma sebatas apa ya, iseng, atau ya lebih kayak coba tes kayak gitu. Cuma kebanyakan kalau sama aku ya itu banyak sih yang cuma ngetes gitu. Cuma ya balik lagi ujung-ujungnya nyaman memang. Itulah mengapa saya juga merekomendasi sih kalau misalnya kalian emang pengen ngobrol-ngobrol aja nih ya sama Mbak Nia, mungkin tentang ya balik lagi asmara lagi, bebas sih, mau keuangan, karir, kesehatan, itu bisa apa aja sih Mbak kalau topik-topik tuh? Apa aja bisa bener-bener general banget juga bisa ya, asal jangan pertanyaan Tuhan kapan gue mati itu tuh. Kalian suka kapan sih aku nikah gitu kan. Kalau ditanya kapan aku nikah, boleh gak aku nanya kapan kau mati? Kadang suka gitu karena gini, kalau orang yang bisa diajak kapan sih aku nikah, tapi dia mau terbuka gitu kan. Kamu udah punya pacar belum? Terus kalau yang deketin kamu mau nggak orangnya begini-begini? Enggak, kan keselin gitu kan. Itu juga Anda harus ada usahanya gitu ya. Jadi ngapain nanya kapan nikah? Pokoknya nggak ada usaha itu. Jadi ada ya yang nanya kayak gitu. Jadi suka aku balikin, ya udah deh aku nanya kapan kamu mau mati.
Waduh, Mbak, to the point sekali ya. Gak pakai basa-basi. Ya udahlah, gue tanyain aja ya. Habis kesal juga gue ngeramal lu. Ya, kayak lebih better to the point daripada ngomong pelan. Tapi Iya sih. Itu kocak banget sih. Gak kesal juga sih kalau misalnya ditanya lu kapan nikah. Iya, tapi lu nya juga tidak ada usaha gitu ya. Ya gimana. Tapi banyak ya Mbak pertanyaan-pertanyaan yang emang minta kepastian gitu ya. Kayak tadi kapan. Dan sebenarnya itu sih aku agak ngindarin sih. Karena ngindarinya lebih gini, takutnya jadi patokan ke dia. Kalau misalkan emang patokannya ke dia orangnya oke, enak dilurusin, masuk. Tapi kalau orangnya keras kepala terus pengennya instan, itu yang ngeselin. Itu yang ngeselin. Banyak soalnya kayak kalau sekarang kayak model bapak-bapak deh yang punya usaha gitu kan. Dia nanya, kapan sih usahaku bisa laris, bisa maju gitu. Terus gue tanya, usahanya kayak gimana? Gini aku lihat, terus Om, yang udah dikerjain apa gitu, terus yang dikembangin apa? Gak ada sih, saya gak, lebih jarang kesana. Terus gini, oh iya udah deh Om. Langsung, iya udah deh Om. Gimana mau maju, Omnya juga pernah kesana gitu kan. Karena kan setiap usaha kan pasti harus turun tangan dong ownernya. Gak mungkin yang dia cuma datang terus lihat pulang, atau enggak sebulan sekali kesana, itu gak bisa kalau usaha. Jadi harus memang benar-benar ownernya turun langsung gitu kan. Jadi Pak, kalau ada yang ngomong kayak gitu, ya enggak sih Mbak, saya sibuk gini. Ya apa mau dikata ya kalau kayak gitu juga. Ya itu saya juga gak usah jadi peramal juga, saya bingung ya, Anda gimana sih? Dikasih tahu kocak-kocak juga ya Mbak. Iya, Om harus kesana gitu. Tapi saya nggak bisa. Makasih Om. Makasih Om. Tapi saya mau sukses Om. Ya Om kalau mau sukses ya jalan. Gimana sih nggak ada usahanya tapi mau sukses maunya instan? Iya kan biar cepet Mbak. Coba gitu aja udah jawabannya. Susah, bingung juga ya yang ngeramal juga. Ya aduh gimana, saya mau buka kartu apa ini? Artinya tidak terlihat pasti gitu ya. Iya, banyak gitu, kok banyak. Sampai ada yang nanya, aku tuh sukses gimana sih, pakai batu apa? Oh ya? Sukses pakai batu. Aku sampai sukses pakai batu. Batu apa Om? Banyak kan orang-orang tuh pakai batu bla 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 terus. Ya enggak juga Om, sukses ya tergantung dirinya sendiri. Padahal kalau aku lihat dari tangannya orangnya bisa kok, maksudnya kerja keras gitu. Tapi ya memang apa ya, dia tuh kayak nggak mau kerja keras tapi pengennya instan, jadi cepet dapat hasil gitu. Padahal kan kalau usaha itu kan nggak bisa yang dalam sebulan langsung muncul laba yang lumayan besar, itu nggak bisa. Jadi mungkin bisa setahun, setengah tahun lah paling cepet. Jadi ya mereka maunya, ada yang klien waktu itu maunya 3 bulan dong Mbak bikinin. Bikin, emang aku dukun. Oh jadi yang nanya instan tuh banyak ya Mbak sebenarnya? Banyak banget. Sampai ada yang jodoh pun ada kok. Yang kayak Mbak aku tuh lagi suka banget sama dia, tapi tuh dia cuek banget sama aku, bikinin dong supaya dia senang. Bikinin? Aku bukan dukun. Bikinin? Aku gak bisa bikin pelet loh. Tapi itu kayak sesuatu yang unik gitu ya Mbak. Ketika orang banyak yang merasa apa sih, kayak udah lalu gak usah lah nanya-nanya yang kayak gitu. Tapi lu bisa lihat banyak orang yang bertanya seperti itu, banyak guys gitu. Jadi kita emang ya balik lagi sih, kembali ke bagaimana kita melihat sesuatu sih. Karena ya balik lagi sebenarnya ini kan hanya medium perantara, kita memberikan petunjuk, tapi semua tuh harus ada usahanya gitu kan untuk bisa berhasil gitu ya guys. Aduh, baru tahu loh aku nih Mbak, beneran baru tahu orang bener-bener nanyanya sampai sedetail itu. Kapan? Banyak. Oke. Yang namanya manusia kan pengennya instan. Iya sih. Pengen instan dan pasti. Oh alah. Tapi gak mau ada usahanya. Gak mau ada usahanya. Emang gak mau capek aja ya. Pokoknya hidup langsung enak aja gitu ya. Nah itu. Aduh. Satu lagi Mbak, aku pengen nanya nih. Ramalan itu bisa gak sih Mbak ramal untuk diri sendiri? Bisa. Bisa? Tapi kalau aku lebih bukan ramal sih. Bukan lihat dari kartu sih. Lebih ada yang ngomong aja. Ini nanti begini ya, nanti ini, nanti gitu. Kayak misalkan contoh deh kesini gitu kan. Kayak waktu nerima tawaran ya kan.
ada yang ngomong ya udah ambil aja sih kalian ngebantuin. Oh ya udah oke. Tapi kadang suka kayak misalkan ada juga tawaran terus udahlah nggak usah diambil nanti begini-begini. Oh ya udah. Jadi lebih ikutin aja sih. Oh, itulah yang mengapa buat saya juga penasaran sih Mbak. Aku tuh kayak ya ampun Mbak Nia tuh mau kayak seneng banget gitu. Oh ternyata ada ini juga ya. Ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu. Bilang terima kasih ya Mbak buat yang ngasih tahu. Iya. Gitu. Nah guys, itu tadi obrolan-obrolan gue seputar tarot dengan Mbak Nia. Terus juga ngomongin tentang tanggapan-tanggapan yang ada ya mengenai dunia tarot sendiri gitu ya, dari society kita gitu ya guys, dan juga terms istilah-istilah yang muncul gitu ya. Nah tapi kalau misalkan tamu saya nih yang sudah datang ke Insight with Z, ini saya punya sebuah segmen nih Mbak, namanya Random Questions ya. Untuk segmen ini sebenarnya pertanyaan tinggal satu lagi sih Mbak, untuk menutupi semua interview kita. Tapi kita harus melewati dulu yang Random Questions ya Mbak. Nah, Random Questions, gak usah panik Mbak, Random Questions ini. Tapi berekspektasi aja pertanyaan ini bisa sangat absurd sekali gitu ya. Sampai pertanyaan yang mungkin memang butuh pemikiran lebih dalam. Wow. Gitu. Ini hanya masalah preferensi dan juga lebih ke opini Mbak aja sih terhadap hal ini gitu. Akan ada 6 pertanyaan Mbak. Oh banyak ya. Easy kok, easy, tenang aja. Ini biar kita mengenal Mbak Nia ya lebih dekat gitu, selain menjadi seorang konsultan tarot reader gitu. Enggak satu aja pertanyaannya. Enggak dong. Masa kalau satu pertanyaan ini kayak ngeramal ya gitu. Satu aja di pertanyaan saya buka di kartunya. Kita tanya balik sekarang ya. Aduh, kocak. Oke Mbak. Pertanyaan pertama, udah siap? Siap. Bunyi dong duk. Ntar ya dikasih efek. Oke, pertanyaan pertama. Apa lagu yang wajib yang harus dinyanyikan menurut Mbak saat karaokean? Lagu apa? Iya. Mungkin lagu yang seru yang bisa buat rame-rame. Contohnya? Apa ya? Lagu dangdut. Iya, langsung kayak dangdut ya. Kayaknya dangdut yang bisa buat rame-rame terus joget-joget kan. Lagu dangdut. Ada penyanyi dangdut favorit mungkin? Enggak. Langsung kita enggak. Kalau lagu dangdut yang ini? Apa? Random aja sih. Oh, random aja. Yang pokoknya yang lagi viral di YouTube ya udah itu. Oh, itu. Enggak tahu. Enggak punya fans penyanyi dangdut. favorit. Ini gue suka banget sama dia. Enggak ya. Langsung straight enggak. Asli gak tahu. Aduh, tapi Mas sendiri suka karaoke kah? Suka karaoke juga ya. Suka apapun lah pokoknya. Suka apapun, semua dicoba ya, Mbak ya. Mumpung masih bisa hidup, nikmatin. Iya benar, hidup cuma sekali guys soalnya. Nah, asik. Nah, itu pertanyaan pertama tuh. Gampang kan pertanyaannya, Mbak? Gampang, yang pertama gampang. Masih ada 5 lagi. Masih ada 5 lagi. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apa foto terakhir yang Mbak ambil di handphone Mbak? Foto terakhir yang diambil maksudnya gimana? Iya, mungkin selfie, mungkin foto pemandangan. Selfie. Lagi di mana selfie? Iya, ketahuan deh. Aduh. Selfie di mana ya? Oh, di hotel. Oh, di hotel. Oh, asik. Okay. Karena view-nya bagus. Oh, karena view-nya bagus ya. Jadi itu perlu diambil. Jadi itu ya foto terakhirnya ya. Jadi ketahuan kan guys. Jadi doyan selfie juga nih Mbaknya satu ya. Itu wajar kayaknya. Oh, itu wajar ya. Itu sesuatu yang pantas kalau untuk dilakukan. Apalagi kalau view-nya bagus ya. Tapi padahal juga bisa sih Mbak foto view-nya aja kan, gak usah ada kitanya gitu. kan biar lebih terkesan dia ada di situ. Kalau view-nya aja kan itu bisa diambil dari Google. Iya sih, benar sih. Gak salah sih Mbak. Iya. Pernyataan tuh penting guys. Nah, statement saya pernah di sana gitu. Oke. Aduh kocak banget Mbak. Beneran selfie lagi. Aku tadi mereka kayak mungkin pemandangan gitu. Beneran selfie dong. Aduh. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagian wajah apa yang paling Mbak sukai dari seseorang? Jadi kalau ngeliat seseorang, mata. Kenapa dengan mata Mbak? Suka aja, soalnya dari mata aku bisa baca orang itu kayak gimana. Ini ada skill khusus, ada skill khususnya nih. Aduh, mulai salah nih. Gue kayaknya harusnya tadi ngobrol gak? Aku pakai kacamata gitu ya. Aduh. Tapi gimana Mbak kalau mata aku sih?
Mataku nggak ada apa-apa katanya. Masa sih Aman. guys? Asik. Aman ya. Emang sih harus hati-hati, bener juga sih ya. Mbaknya bisa ngelihat soalnya guys. Lupa nih. Jadi gak usah ditanya. Jadi itu nggak sih. usah ditanya ya. Jadi kalau misalnya diem-diem pun juga bisa ngelihat, baca sekilas gitu ya Mbak. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Daripada saya nanti jadi nangis di sini ya, tiba-tiba dibisikin habis itu. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, topik apa yang Mbak bisa bicarakan berjam-jam? Random sih, nggak ada topik. Satu topik tuh aku bilang ngebosenin sih. Oh, Jadi enakan lebih random aja. justru malah random aja gitu. Tapi ada obrolan favorit gak sih? Misalkan lebih suka nih ngomongin tentang selebriti atau ngomongin tentang apa ya, tentang investasi misalnya kayak gitu. Atau enggak? Apa aja ya? Random. Apa Gak aja? suka gibah juga. Yang di sini yang lagi nonton tuh gue nih kayaknya gitu ya. Jadi berasa gitu. Oh bisa. bisa ya gitu ya. Jadi berasa nih nonton. Aku suka gini soalnya gitu kan. Enggak sih, paling makanan sih yang paling enak diomongin tuh. Mau makan di Oh, mana? makanan Ki? ya. Oh, termasuk ini juga ya Mbak, suka makan. Banget. Oh. Explore. Food traveler. Lumayan. Oh, lumayan justru ya. Suka nanya-nanya, suka nyobain makanan baru, suka ya dapet rekomend dari temen, langsung cus. Oh, langsung cus kayak gitu. Oh, oke. Pantesan tadi kayak tanya tempat, ini ada tempat apa ya di daerah sini. Oh ya, oke, baik. Sekarang mulai paham. Guys, kalau misalnya kalian nanti habis diramal, ajak-ajak Mania deh. Pergi jalan-jalan, bawa Mania makan. Doyan makan. Sama sih Mbak, aku juga doyan makan. Kan? Iya, susah itu, sulit memang. Oke. Tadi sih ada 6 sih pertanyaan, tapi kayaknya aku pengen nanya 2 lagi deh. Nah, Gitu. lo. Enggak kok Mbak, cuman buat pengen tahu aja. Siapa selebriti favorit Mbak? Nggak ada. Random. Mbak kok kayak saya ya, orangnya random Mbak. Beneran deh. Random. Mbak kita kayak cocok deh. Iya. Langsung kayak gitu. Langsung gitu. Terus kayak biasa nanya, kalau misalnya teman-teman kantor aku pasti nanyanya zodiaknya apa? Pasti kayak gitu. Kalau Mbak zodiaknya apa? Penasaran Aries. aja. Oh, Aries. Oke, pantesan cocok, saya Leo Mbak. Oh, oke. Pantesan ya. Benar. Pantesan. Oke. Jadi paham. Satu jalur ya, satu elemen kita soalnya. Alah, baik. Random juga ya. Iya, saya juga orangnya random, Mbak, betulan. Jadi sehati sepaham gitu. Betul. Iya. Yang nonton nggak ngerti ini kenapa sih ini 2 orang. Bener. Gitu ya. Ramai sendiri. Ramai sendirian gitu. Ada kocak. Oke, selanjutnya apa achievement? Ini pertanyaan terakhir berarti ya. Apa achievement terbaik yang pernah Mbak capai sejauh ini? Ngebahagiain mamaku kali ya sebelum mama meninggal itu sih. Oh. Jadi ya lebih kayak nunjukin sih. Kan kayak misalkan mama tuh punya satu keinginan dari aku, jadi ya itu yang bisa aku wujudin di saat mamaku nggak ada. Paling itu sih, nggak ada yang lain. Kalau untuk kayak misalkan bisa beli barang ini, barang impian atau apa gitu, itu kayaknya lebih kayak materi dunia aja sih. Jadi bukan buat penghargaan. Paling ya kalau misalkan kayak abis readingin orang, terus kayak dapat fee kayak gitu. Orang sih ya banyak yang bukan yang gak bersyukur sih, tapi ya bersyukur, tapi lebih kayak ya udah gitu. Balik lagi ke, jadi kayak orang ngasih ke aku, ya aku balik lagi ke orang. Kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin lebih belajar untuk bersyukur. Sosok mama gimana sih Mbak? Buat Mbak? Contoh buat aku sih sebenarnya. Jadi kayak mama tuh nggak pernah gini. Mama tuh selalu bilang sama aku, materi yang kita punya di dunia itu ya harus balik lagi ke orang yang memang lebih butuh dari kita. Jadi itu kayak cuma sementara aja gitu, titipan dari Tuhan, itu bisa diambil kapanpun. Kalau kita kayak bahasanya kalau zaman sekarang pelit kali ya gitu. Kalau kita pelit ya Tuhan pasti akan pelit sama kita gitu. Jadi ya balik lagi, itu sih yang selalu aku pegang. Terus sama ya apa ya,
selalu ingat sama orang lain yang di bawah kita, jadi jangan selalu ngeliat di atas. Gitu. Itu sih mama selalu banyak banget hal yang aku pelajarin dari mama sih. Luar biasa Mbak, luar biasa. Itu statement yang bagus sih Mbak. Orang tuaku juga mengajarkan hal yang sama sih. Pastilah gitu. Semua orang itu pasti orang tua ngajarinnya yang, tapi kan tergantung dari anaknya ya. Betul sih. Ya kayak gitu lah. Jadi ya balik lagi lah, intinya di dunia cuma numpang. Jadi harus memberikan kebaikan gitu ya. Betul. Baik. Nah itu tadi guys pertanyaannya untuk random questions gitu ya. Ternyata Mbak. Gampang ya. Gampang Mbak. Gampang kok Mbak ya. Udah deg-degannya udah dari Depok ya. Dari kemarin ya. Dari kemarin ya. Terus udah gitu sempat gue stalking sedikit dong ya. Biar ya gak stalking sih, gue bilangnya riset gitu ya guys. Jadi gue penasaran kan Mbak Nia ini seperti apa gitu kan. Itu Kirenia itu kiranya tuh ini ya, Jepang bukan sih? Bahasa Jepang. Oh bener ya. Aku kayak kemarin kepo ini jangan-jangan gitu. Suka ini juga Mbak nonton anime gitu-gitu. Atau manga, baca manga. Pencinta Doraemon. Oh, dari kecil. Pencinta Doraemon, baik. Doraemon dan Mickey Mouse dari kecil. Jadi tadi kan gak ada pertanyaan ya. Itu artis kan ya. Oh iya. Kayaknya ganti aja ya pertanyaannya ke sini ya. Ini lebih jelas soalnya langsung. Pencinta Doraemon. Oh, oke. Jadi ya udah. Dan nama Kira ini itu juga dikasih sama teman di Reader juga sih. Oh gitu. Jadi ya udah pakai nama itu. Kira ini ya. Kira itu artinya cantik guys kalau bahasa Jepang. Terima kasih. Iya, sesuai dengan para yang hadir di sini ya. Kamu juga cantik. Aduh, terima kasih Mbak. Ya terbang ya. Dengan rambut barunya. Ada. Jadi buka kenangan lama. Iya, gitu. Curhat. Oke. Nah, guys, untuk pertanyaan terakhir buat Mbak Nia sebelum kita menutupi interview hari ini ya Mbak. Jadi apa goals atau project Mbak dalam mau jangka pendek ataupun jangka panjang ke depannya Mbak? Apa ya, projectnya lebih ke arah ya udah makin bisa banyak ngebantu orang lagi yang istilahnya jujur sih bisa dibilang gini, untuk awal aku turun di tarot itu kan untuk fee itu bisa dibilang terserah lah gitu kan, cuma ikutin apa ya, ikutin teman-teman yang lain kan, karena kalau kita bilang terserah itu kasihan ya yang lainnya, kita takutnya si klien kayak ngebandingin, karena memang selama ini banyak yang ngebandingin juga di A harganya segini, di B harganya segini, di C harganya segini gitu kan, terus di kamu harganya terserah, ya udah aku sama kamu aja terserah gitu. Jadi aku kenapa pakai fee gitu kan, karena memang ikutin mereka kan. Nah itu sih sebenarnya bisa dibilang kayak bertentangan sama hati, karena hitungannya gini, orang datang ke aku tuh lagi susah, masa iya sih kita tambahin susah lagi kayak bahasanya gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi aku pengennya ya oke dengan fee segini, tapi kadang suka yang misalkan waktunya sejam tapi aku suka lebihin, karena memang lebih kayak balik lagi ngebantu sih. Jadi ya mungkin proyekannya biar lebih banyak orang-orang yang istilahnya yang galau-galau, yang lagi butuh masukan bisa dibantu ya. Jadi nggak usah mikirin aduh fee-nya kok mahal sih gitu kan. Ya mungkin balik lagi sih, bukan mau ngejatuhin teman-teman yang lain, karena memang fee itu kayak penghargaan untuk diri kita, karena kita udah ngebantu dia, terus ngasih energi, terus narik energi, dan kayak kerja lah ibaratkan kayak gitu ya. Lo harus kasih hadiah untuk kita biar seenggaknya kayak barter kan. Kayak di dunia itu kan kayak misalnya gini, kamu minta tolong sama misal kamu ngebantuin orang kayak pengemis lah di jalan, kamu nggak ngarepin balik dari pengemis itu kan, tapi semesta yang akan ngasih kamu. Gitu. Itu balancing life. Deep banget ya guys. Amin Mbak, amin. Semoga kebaikan Mbak Nia gitu ya bisa
bisa membuat Mbak juga selalu sukses ke depannya gitu ya. Amin. Apapun yang dilakukan. Tapi ini aku ada satu pertanyaan sih Mbak tadi. Miss lupa. Jadi gara-gara Mbak yang ngobrol terus aku jadi kepintas. Apa tuh? Kalau kita ngeramal tarot Mbak, itu apakah memang ada energi-energi yang dikeluarkan? Pasti. Kalau untuk aku pribadi iya. Kayak ngebaca kayak gini deh misalnya kita ya aku kan suka nanya ya namanya siapa, tanggal lahir. Itu aku tarik energinya dia dari situ. Dari nama lahir itu kan ibaratkan nama yang udah di-tag sama orang tua, perjanjian ke Tuhan. Gitu. Tanggal lahir pun juga sama. Itu yang istilahnya Tuhan udah turunin dia ke situ, jadi kayak lebih gampang nariknya gitu kan. Jadi pasti pakai energi ya. Terus kalau misalnya itu gimana Mbak? Kalau misalnya kita capek gitu, ada rasa kayak gitu? Pasti langsung drain aja, langsung drop, turun. Apalagi kalau orang yang ngeyel ya, itu orang yang ngeyel itu pasti cepet capek. Beda sama kalau reader yang memang pakai belajar. Kalau reader yang belajar pasti dia ya, karena kan patokannya sama teori ya, jadi ada buku panduannya. Jadi ya dia nggak akan terlalu capek banget gitu. Cuma kalau memang kebanyakan teman-teman aku yang reader mereka pakai energi. Pasti. Oke. Makanya bisa yang online itu kan juga karena pakai energi. Pakai energi. Walaupun online pun juga pakai energi Mbak. Pakai. Makanya kan selalu minta foto, nama dan tanggal lahir kan. Oke. Bisa menembus guys, walaupun online juga tetap pakai energi ya. Tetap. Baik. Oke. Makanya suka ada yang nanya emang bisa online gitu kan? Iya benar sih. Gitu. Bisa ya. Kita kan kayak kita narik energinya dia biar kita tahu dia tuh lagi kayak gimana gitu. Jadi makanya suka. Terus yang narik kartu siapa? Ya saya gitu kan. Cuma kamu bisa ya, coba aja dulu. Pas setelahnya iya bisa. Wah menarik loh ini Mbak. Menarik banget ya guys. Oke. Sekarang saya jadi tahu. Sekarang kita jadi tahu ya guys. Ternyata menjadi seorang konsultan tarot reader pun juga tidak semudah yang kita bayangkan, enggak guys. Mereka juga punya hambatan. Mereka juga mencoba untuk memberitahu, menyampaikan pesan-pesan gitu ya ke kita. Tapi terkadang ada orang yang percaya, ada orang yang tidak. Tapi semuanya kembali ke kalian. Mungkin dengan video kali ini kalian juga bisa melihat dengan perspektif yang sedikit berbeda gitu ya guys. Nah sekali lagi thank you banget Mbak Nia sudah datang jauh-jauh dari Depok. Sumpah aku tuh tersentuh. Sumpah Mbak, ya ampun. Deket kok. Ya ampun. Makasih banget. Semoga selalu sukses Mbak. Amin. Apapun goalsnya nanti dan selalu memberikan kebaikan terus buat orang lain ya Mbak. Amin. Kamu juga sukses. Aduh amin. Nangis nih gue ntar lagi deh. Oke guys, jadi itu tadi obrolan-obrolan gue sama Mbak Nia. Tapi setelah ini gue akan diramal juga nih sama Mbak Nia ya, gitu kan. Jadi kalau kalian penasaran gimana keseruannya, asik keseruannya, aduh Tata nanti yang kebuka gitu ya. Jangan nangis lagi aja. Aduh gitu ya. Gimana keseruannya kalian bisa langsung aja cek di video selanjutnya. So, thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, comment, dan share juga video ini. Dan I'll see you guys on my next video. Dadah!